Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, jamaah sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'amihi, atas kenikmatannya, sehingga dengan nikmat Allah itu kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Kita dari rumah melangkahkan kaki kita, langkah demi langkah menuju masjid yang mulia ini untuk beramal soleh, yaitu thalabul ilmi. Ini termasuk rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua orang itu berkesempatan mendapatkan nikmat thalabul ilmi, tidak berkesempatan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang demikianlah yang sering saya sampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yu'tid dunya liman yuhibbu wa man lam yuhib. Allah itu memberikan kenikmatan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai oleh Allah. Walakin la yu'tiddin illa liman yuhib. Tetapi Allah tidak memberikan nikmat berupa din al-Islam ini kecuali hanya orang yang dicintai, orang-orang yang dipilih, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah juga mengingatkan, yahdi bihi mayyasa wa yudhillu bihi mayyasa. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan kepada orang yang Allah kehendaki. Yu'til hikmah, Allah memberikan hikmah mayyasa hanya kepada orang yang dikehendaki saja. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairon kasiro. Orang yang diberi hikmah, maka dia diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Hikmah di sini sebagian ulama menafsirkan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dicurahkan oleh Allah istiqomah, karena ada sesuatu yang kita harapkan, yaitu kita menghadap kepada Allah dengan bekal-bekal yang cukup, iman dan amal-amal soleh. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita pelajari babus sidqi, bab tentang kejujuran atau sikap yang benar. Benar dalam ucapan, perbuatan, benar dalam keimanan. Sampai pada hadis berikutnya yang ketiga, an Abi Sufyan Sakhri bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadisihi tawil fi qissati Hirokla. Jadi hadis
yang ketiga di sini dari babus sidqi. Ini hadisnya panjang, sebenarnya sangat panjang. Kalau dikembalikan kepada asal hadis dalam riwayatnya, hadisnya itu panjang sekali. Hanya saja dinukil oleh pengarang kitab ini yang sesuai dengan babnya, yaitu sifat benar atau jujur dalam hidup ini. Dan hadis ini menceritakan tentang kisahnya Raja Hirokla. Raja Hirokla itu raja Romawi, itu kaisar ya. Jadi pemimpinnya kalau di negeri kita namanya presiden, kalau di Malaysia itu perdana menteri, perdana menteri ya. Nah, itu ada julukan, jadi ada Raja Hirokla, Kaisar Hirokla ya. Atau di raja-raja yang lain itu ada Kisra, ada Raja Kisra dan lain-lain sebagainya. Ini salah satu raja yang dikisahkan di dalam hadis pada zaman Rasulullah SAW adalah Raja Hirokla, yang kita kenal sebutannya ya, ditambahi huruf us, apa Herukles napa nggih. Napa Herukles napa Hercules ngeten. Hercules. Bahasa Arabnya itu Hirokla. Raja Hirokla ini menginterogasi kepada Abu Sofyan sebelum Abu Sofyan itu masuk ke dalam Islam. Masih dalam keadaan kafir, memusuhi Islam dan kaum muslimin pada waktu itu. Karena Raja Hirokla ini mendapatkan surat dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu membuat surat, menulis surat. Katanya Rasulullah itu ummi, orang yang tidak bisa membaca dan tidak menulis. Benar, Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi Rasulullah mempunyai juru tulis, sehingga menyuruh kepada juru tulisnya untuk membuat surat yang ditujukan kepada raja-raja yang ada atau pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang ada di sekitar Madinah. Ada Raja Najasyi, ada Raja Hirokla, ada Raja Kisra dan lain-lainnya. Itu disurati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diharapkan untuk bisa masuk Islam. Nah, salah satu surat kepada raja-raja atau pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa di negeri Romawi, ini Raja Hirokla, Rasul itu menulis surat begini tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang kafir dikasih surat. Suratnya ditulisi bahasa Arab Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca oleh Raja Hirokla yang masih dalam keadaan kafir. Jadi orang kafir ini baca Bismillah. Sebagian ulama mengatakan Bismillah ini termasuk salah satu bagian dari surat Al-Fatihah. Ini baca ini oleh Raja Hirokla. Suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hirokla. Surat ini dari Muhammad bin Abdillah, hamba Allah, wa rasulihi dan rasulnya Allah. Surat ini ditujukan ila Hirokla, kepada Hirokla, Raja Hirokla, Hercules kalau sebutan kita umumnya. Azimir Rum, penguasa Romawi.
pembesar Romawi. Jadi pemimpin Romawi ini Hirokla. Setelah itu dikasih salam. Ini orang kafir dikasih salam oleh Rasulullah SAW. Salamun ala manit taba'al huda. Jadi salam terhadap orang yang tidak beriman, terhadap orang-orang kafir, itu begini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salamun ala manit taba'al huda. Ini bisa kita tiru, kita contoh kalau kita ketemu dengan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang-orang yang tidak beriman. Salamun ala manit taba'al huda. Pun hafal nggih? Salamun ala manit taba'al huda. Bukan assalamu alaikum, bukan salamun alaikum, tapi assalamu atau salamun ala manit taba'al huda. Jadi Rasulullah menulis surat dengan menggunakan bismillah permulaannya, kemudian mengucapkan salam, dan salam untuk orang yang tidak beriman itu berbeda dengan salam kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman mengucapkan salam kepada kita, assalamu alaikum, maka tetap kita ada kewajiban untuk menjawab wa alaikum. Begitu saja. Jadi tidak usah diteruskan wa alaikum salam. Monggo dimut-imut, karena ini ada sebagian dari orang-orang yang tidak beriman, non muslim, itu karena toleransi, menjaga kebersamaan hubungan supaya baik, mereka pun ikut-ikutan untuk mengucapkan assalamu alaikum. Nah, kita kalau mendengar ucapan salam dari orang yang tidak beriman, itu kita memberikan jawaban wa alaikum. Cukup wa alaikum. Jadi tidak usah diteruskan wa alaikumus salam. Assalam itu hanya khusus kepada orang-orang al-Islam, orang-orang Islam. Beberapa waktu yang lalu saya juga demikian. Ada tokoh, ada orang non-Islam, non-Muslim. Assalamualaikum. Orang-orang umum, orang Islam pada umumnya, walaupun sudah tahu itu orang Nasrani, menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Cukup menjawabnya dengan waalaikum. Waalaikum. Kalau kita orang Islam mengucapkan salam kepada yang jelas-jelas yang kita temui, kita hadapi adalah orang tidak beriman, misalnya sekretaris, polo, Pak Camat, misalnya orang Kristen misalnya nih, masuk kita ini, salamun ala manit taba'al huda. Ini perlu disemarakkan karena banyak orang tidak paham, dianggapnya salam itu ya salamun alaikum, padahal harus dibedakan. Kenapa kok dibeda-beda dan dipilih-pilih, dipilah-pilah? Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan contoh jawaban kaum muslimin terhadap orang-orang yang terhadap orang-orang yang tidak beriman yang mengucapkan salam itu dengan waalaikum. Sedangkan kalau mengucapkan kepada mereka salam itu salamun ala manit taba'al huda. Ibu-ibu menapal? Menapal dereng? Salamun ala manit taba'al huda. Monggo sarang-sarang. Salamun ala manit taba'al huda. Kalau orang-orang yang tidak beriman kemudian mengatakan, loh,
kok jawabannya tidak sama dengan umumnya? Ya iya, memang jelas beda. Tapi beruntung loh, Anda kalau saya ucapkan salam dengan salam yang demikian, Anda itu beruntung. Kenapa? Anda saya doakan keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Berarti kalau tidak mengikuti petunjuk, tidak masuk Islam, tidak akan mendapatkan salam atau keselamatan. Arti salam itu kesejahteraan, keselamatan. Itu arti salam. Manittaba'al huda, bagi orang yang mengikuti petunjuk. Kembali kepada surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Hirokla. Jadi bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa rasulihi ila Hirokla azimir Rum. Salamun ala manittaba'al huda. Amma ba'du. Adapun sesudah itu, ini Raja Hirokla ini walaupun tidak beriman, tapi punya sifat yang bagus. Tidak serta-merta ini ditolak suratnya Rasulullah ini. Dibaca. Dipahami isinya. Suratnya Rasulullah ini isinya apa gitu. Sementara raja-raja yang lain selain daripada Raja Hirokla, setelah membaca surat Rasulullah SAW itu, suratnya itu dirobek-robek. Dirobek-robek. Masya Allah. Menunjukkan tidak senang dengan suratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Raja Hirokla ini, dibaca, dipahami, kemudian disikapi. Sikapnya baik, menurut pandangan umum baik. Walaupun pada akhirnya Raja Hirokla ini tidak beriman, tidak mau masuk Islam, tapi dia yakin bahwa Islam itu benar. Kan aneh ya. Jadi orang kafir mengakui Islam tapi dia tidak masuk Islam. Sing bener iku ngono iku lho. Kalau bahasa kita di umumnya, sing bener iku janjane ya ngono, ning aku gurung iso nglakoni. Nah, itu seperti orang tidak beriman begitu itu. Ada orang yang seperti itu, baik menurut pandangan manusia. Tidak hanya Hirokla saja yang bersikap demikian, mengakui kebenaran Islam tapi tidak mau masuk Islam. Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, itu juga mengakui keponakannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau itu membela dengan harta dan jiwanya, membela mati-matian untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau mendekati sakratul maut, di sisi beliau ada Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh pemuka Quraisy. Rasulullah datang kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka indallah yaumal qiyamah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Kalimat itu aku akan berhujjah untukmu nanti pada hari kiamat, memberikan syafaat bebas dari neraka ini. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, paman-pamannya di situ yang tokoh-tokoh orang-orang kafir waktu itu justru mengajak bicara Abu Thalib ini. Hei Abu Thalib, apa kamu itu mengingkari agama nenek moyang kamu? Semuanya bersikap demikian, akhirnya sungkan, ngoten. Yang dikalahkan apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW, tidak mengucapkan la ilaha illallah, karena memang di situ ada tokoh-tokoh. Jadi akhirnya apa? Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan mengikuti agama nenek moyangnya, mati dalam keadaan kafir. Meskipun demikian, beliau mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Orang kafir kok mendapatkan syafaat? Ya, syafaatnya tetap berada di neraka. Syafaatnya tetap berada di neraka. Hanya saja
yukhaffafu minal adzab, diringankan dari siksa neraka. Kalau orang kafir, orang munafik sama-sama berada di neraka, siksaannya berlipat-lipat. Khusus untuk pamannya ini siksaannya diringankan, pakai terumpah, pakai serandal, tetapi otaknya mendidih. Itu siksaan paling ringan di neraka. Purunan jenengan. Nek kula mboten purun. Wong nyekel setrum ngoten mawon 1 menit aja ndak kuat ini. Ini pakai terumpah, ini otaknya ini mendidih. Bagi yang merasakan di sana itu adalah siksaan yang paling berat. Padahal ada yang lebih berat tingkatannya, yang lebih hebat, lebih dahsyat lagi, min alwanil azab, dari macam-macamnya siksa neraka. Kembali kepada pembahasan. Jadi orang kafir ada yang mengakui Islam, membenarkan Islam, termasuk Raja Hirokla ini, tetapi tidak mau masuk Islam. Kenapa? Nah, nanti akan kita temukan alasannya. Kenapa orang mengakui kebenaran kok tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti kebenaran? Ada banyak alasan. Maka surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini: amma ba'du fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Wahai Hirokla, sesungguhnya saya mengajak kamu, menyeru kepada kamu bi ayatil Islam, dengan ajakan Islam. Saya mengajak kepadamu dengan seruan Islam. Jadi kalau berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman itu seruannya begini ini, supaya diajak masuk Islam. Lah perkara tidak mau ya ndak ada apa-apa, ndak masalah gitu. Yang penting sudah ada ajakan. Sudah diingatkan ngoten niku. Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu. Taslam. Niscaya kamu akan selamat. Jadi kalau kamu itu masuk Islam, kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajroka marrotaini. Allah akan memberikan kepadamu pahalamu marrotaini, 2 kali. 2 kali lipat pahalanya ini. Karena kamu masuk Islam, nanti kamu akan diikuti oleh masyarakatmu, oleh orang-orang yang berada di sekitarmu, oleh orang rakyat-rakyatmu itu. Kamu akan diberikan oleh Allah pahala 2 kali lipat. Aslim taslam, masuk Islamlah, Allah akan berikan kepadamu pahalamu 2 kali. Fa in tawallaita, tetapi jika kamu tidak mau masuk Islam, tetap bersikukuh dengan keyakinanmu, fa inna alaika ismal arisiyin, maka sesungguhnya kamu menanggung dosa penduduk Arisiyin. Jadi masyarakatnya itu disebut dengan masyarakat Arisiyin, wilayah Roma yang berada dalam kekuasaan Raja Hirokla. Kamu akan menanggung dosa penduduk Arisiyin. Makanya kalau ini menjadi pelajaran bagi kita, pemimpin itu, penguasa, raja, perdana menteri, atau siapapun yang mempunyai jabatan kekuasaan, tidak Islam, tidak mengatur dengan Islam, tidak kembali kepada Islam, maka pemimpin itu akan menanggung dosa penduduknya. Katanya dosa tidak bisa saling dipikul atau ditanggung. Ini bukan persoalan demikian maksudnya. Kenapa? Karena pemimpin itu akan memberikan petunjuk-petunjuk, akan membuat peraturan-peraturan, membuat kebijakan-kebijakan. Nah, kalau kebijakan itu tidak sesuai dengan Islam, lalu diberlakukan di tengah-tengah masyarakatnya, maka dia mendapatkan dosa karena kebijakan-kebijakannya itu. Nah, maka banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menerangkan demikian. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang
mereka memberikan petunjuk, mereka menggunakan kebijakan-kebijakan bi amrina bi syariatina, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik, khiyarul umara. Maka mafhum mukhalafahnya dari ayat itu, pengertian sebaliknya dari ayat itu, kalau pemimpin itu tidak memberikan petunjuk dengan petunjuk Islam, maka itu adalah syirarul umara, sejelek-jelek pemimpin. Nah, ini sama suratnya Rasulullah SAW kepada Raja Hirokla. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyeru kepada ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawalau faqulu ishhadu bi anna muslimun. Ini suratnya Rasulullah ditujukan kepada Raja Hirokla, karena orang-orang yang di sekitar Raja Hirokla, para penguasa, pejabat-pejabat, kalau di negeri kita itu namanya anggota dewan, nggih. Anggota dewan apakah DPR atau MPR, ngoten. Pemimpinnya presiden. Kalau di sini Raja Hirokla itu punya anggota dewan, orang-orang yang mengelilingi bersama dengan beliau. Itu semuanya, hampir semuanya itu adalah orang-orang yang beragama Kristen. Orang-orang di sekitar Raja Hirokla itu Nasrani. Makanya ditulis surat oleh Rasulullah SAW menukil ayat-ayat Al-Quran, dan itu dibaca oleh mereka. Tadi ada di surat Ali Imran yang saya bacakan itu, di surat Ali Imran. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Ayo kita bareng-bareng kembali kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Jadi orang Kristen, orang Yahudi sebenarnya kalimatnya sama dengan kita. Kalau mereka murni kembali kepada kitabnya. Karena dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu juga diperkenalkan ketauhidan, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kenal, orang Nasrani, orang Kristen Arab sana itu sebutan mereka Allah. Indonesia ini disebut kok sawangane madani wong Islam ae, bukan Allah, napa? Allah gitu. Orang Arab di sana, di Arab sana, orang Arab yang Nasrani itu, mereka menyebut Allah ya Allah. Karena paham istilah Allah itu adalah lafzul jalalah. Orang Arab semuanya paham apa itu lafzul jalalah, Allah gitu. Nah, kalau orang-orang Kristen di luar Arab ya sebutannya macam-macam, Allah, Bapa, Bapa yang ada di surga, sebenarnya kalau kembali kepada kitab aslinya itu Allah, la ilaha illallah, itu seharusnya begitu ada. Makanya Al-Quran ditulis oleh Rasulullah dalam ayat ini kepada Raja Hirokla dan orang-orang yang ada di sekitarnya supaya kembali kepada kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah, dan tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan, dan tidak menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Jadi pemimpin itu bisa menjadi Tuhan. Pemimpin itu bisa menjadi Tuhan ketika kebijakan-kebijakan, peraturan yang dikeluarkan diikuti, ditaati. Maka pemimpin-pemimpin itu menjadi Tuhan. Jadi arbaban min dunillah. Para ulama menjelaskan arbaban itu adalah, salah satu pengertiannya adalah orang yang berfatwa dan fatwanya itu bertentangan dengan Al-Quran dan
sunnah. Itu arbaban min dunillah. Fa'in tawalau, kalau kalian berpaling, fakulu, maka ucapkanlah. Ini diperintah. Allah memerintah kepada kita kaum muslimin, juga kepada Rasulullah SAW. Ishhadu bi anna muslimun, persaksikanlah kami ini adalah orang-orang Islam. Dan ini ayat, jamaah sekalian, memberikan pelajaran kepada kita, simbol kita, ya, stempel kita, golongan kita sudah disebut di dalam Al-Quran, yaitu muslimin, menjadi orang-orang Islam. Jadi tidak ada muslimin itu muslim, sama ini Islam apa kira-kira? Kan sering disampaikan kepada kita nih. Ini janjane nek ngaji ning kono iku Islam apa ngoten. Nate napa mboten kinten. Islame piye iku? Maksudnya Islam apa piye? Ya Islam kan saiki napa ni macam-macam. Enek Islam NU, enek Islam Muhammadiyah, enek Islam LDII, enek Islam Syiah, enek Islam ini dan itu. Nah, maka yang tepat jawabannya adalah Ishhadu bi anna muslimun, saya adalah orang Islam. Tambahan saya tok, ngoten nggih. Napa tok niku? Tidak usah pakai simbol-simbol, karena asal Islam itu juga tidak bersimbol. Al-Islamu bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam itu asalnya asing dan nanti akan kembali kepada keasingan. Fatubal ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Siapa ya yang kembali kepada Islam? Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari Islam dengan benar itu ya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan menjadi pemersatu dimanapun kaum muslimin berada. Kalau toh kenyataannya ada Islam ini, Muslim itu, kita anggap itu hal yang memang lumrah karena kita hidup dihadapkan dalam keadaan seperti ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita tidak perlu mengunggulkan golongan-golongan, tapi kita bagaimana bisa bersatu dalam satu keyakinan Islam. Maka dimanapun muslimin berada, innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang Islam itu adalah bersaudara. Jadi kalau ada ini anggotanya Muhammadiyah, anggotanya NU sedulur, ngoten. Asalkan dasarnya sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Beda pendapat boleh, asalkan ada dalil-dalil yang digunakan, ngoten. Nah, kalau ngajinya seperti ini ya tidak akan ada yang namanya tukaran, ngoten. Terus tuding-tudingan, hati-hati itu aliran sesat, hati-hati itu dituduhkan, dialamatkan dengan bermacam-macam tuduhan. Nek purun kumpul, nek purun mirengaken, purun sami-sami ngaos ngoten. Dan surat ini, surat yang saya sampaikan dalam hadis ini, itu dibaca di hadapan Abu Sofyan, yang saat itu masih dalam keadaan belum beriman, masih kafir. Nanti pada akhirnya setelah Fathul Makkah, itu Abu Sofyan bersama dengan istrinya Hindun itu masuk Islam. Ini surat belum Islam dia ini. Nah, dia itu disumpah oleh Herakla ini. Ansuduka billah. Saya menyumpahmu karena Allah. Coba ceritakan itu tentang orang yang bernama Muhammad itu. Ditanya oleh Herakla ini, bagaimana nasab dan keturunannya Muhammad itu? Bagaimana keadaan dia berdakwah? Yang ikut itu banyak orang miskin, orang melarat atau orang-orang kaya? Yang didakwahkan Muhammad itu apa? Ajakannya Muhammad itu apa? Pengikutnya bertambah banyak apa bertambah bersedikit? Nah, kok bersedikit? Bertambah banyak atau sedikit ngaten? Ya dijawab sama Abu Sofyan, kalau bukan karena Herakla itu menyumpah saya akan berbohong.
Karena sudah disumpah. Orang Arab itu walaupun tidak beriman itu konsekuen dengan sumpahnya, dengan janjinya. Akhirnya menjawab apa adanya. Nasabnya Muhammad dari keluarga ini disebutkan. Dakwahnya Muhammad itu semakin berkembang. Kebanyakan yang mengikuti seruan Muhammad itu adalah orang-orang melarat dan orang-orang miskin. Makanya tiang-tiang sugih-sugih ini kadang-kadang wangel kengken ngaji, ngoten. Wangel kengken ngaji niku wangel saestu ngoten. Pejabat-pejabat barang ngoten niku wangel kengken ngaji. Jadi rakyat-rakyat orang-orang miskin-miskin banyak yang ikut kepada Muhammad. Dijelaskan apa adanya, ngoten. Fama ziltu mukinan anau, kata Abu Sofyan ya. Jadi Abu Sofyan ini menyumpah kepada siapa Hirokla itu menyumpah kepada Abu Sofyan. Nah, kemudian Abu Sofyan itu mengatakan begini. Ketika dia itu dikeluarkan dari tempat pendopo agungnya Hirokla, Abu Sofyan itu. Karena sesudah dibacakan suratnya Rasulullah kepada Hirokla itu umek, nonton lah. Jadi perdana menterinya, anggota dewanya umek, nonton, rawame suara, terjadi kegaduhan suara. Akhirnya Abu Sofyan bersama kelompoknya itu disuruh untuk keluar, nonton ini. Maka Abu Sofyan mengatakan, "Fakultu li ashabi hina ukhrijna." Saya katakan kepada teman-teman saya, "Laqad amira Amru ibni Abi Kabasah." Nah, ini perkara yang besar. Perkaranya Muhammad ini. Innahu yakhafuhu maliku Bani al-Asfar. Sesungguhnya Muhammad ini membuat takut kepada raja Bani Asfar. Jadi hanya dengan surat mungkin gempar. Ceritanya Abu Sofyan. Famaziltu mukinan annahu Sayyid Harun. Maka tidak hentinya saya itu yakin sampai nampak, sampai terang kepada saya. Hatta adkhalallahu alayya Islam, sampai pada waktunya Allah itu memasukkan saya ke dalam Islam. Akhirnya nanti setelah Fathul Mekah ya, perang tanpa membuka kota Mekah ya, tanpa pertumpahan darah, itu terjadi kemenangan berpihak kepada Rasulullah dan kaum muslimin, sampai turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Akhirnya Abu Sofyan ini masuk Islam. Makanya belum tentu juga ini pelajaran bagi kita. Orang yang tidak mau ngaji atau orang yang getol memusuhi itu berterus-terusan dalam keadaan seperti itu belum tentu. Karena hidayah itu ada di tangan Allah. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar." Sesungguhnya salah satu di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dia dan neraka itu hanya satu, ngeten lho, napa niki? Satu jengkal atau satu kilan. Mlebu neraka. Saelek-eleke wong ini kelakuane ngoten niku. Koyok-koyok ra enek tobaté ngoten niku. Wis alamat ahli neraka. Fa yasbiqu alaihil kitab, tetapi catatan takdirnya itu lain, telah mendahului. Kenapa? Di akhir-akhir kehidupannya ternyata dia bertobat kepada Allah. Fayak malu bi amali ahlil jannah, sampai dia itu melakukan amalan-amalan ahli surga. Ngaji ning gedhu, salat ning gedhu, zikir ning gedhu, tadarus ning gedhu, amal saleh gedhu. Ning amale mung titik, hanya beberapa saat atau beberapa bulan atau beberapa tahun. Kemaksiatannya itu hampir-hampir seumur hidup. Misalnya umurnya 50 tahun ngoten nggih. Yang 49 tahun ngoten niku wau ahli maksiat. Ngoten niku. Pun kelakuan Allah saestu ngoten. Ternyata pada umur 50 tahun bertobat, kemudian ditutup dengan tobat hidupnya ini. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun hanya 1 tahun,
ahli jannah. Fayadkhulul jannah. Akhirnya dia masuk surga. Jadi belum tentu juga. Wa innahu la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada juga salah satu di antara kalian, kata Nabi, yang beramal dengan amalan ahli surga. Kaitane sampai pinten-pinten wedal, pinten-pinten tahun menunjukkan amalannya itu baik. Amalannya ahli surga. Kecilik sampai sepuh, alit sampai sepuh niku ibadahnya gedhu, salatnya gedhu, posone gedhu, sedekahnya gedhu ngoten. Bareng kadene sedo ngoten, badine sedo ngoten, ditutup dengan amalan ahli neraka ngoten, berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Lalu datang takdir fayasbiqu alaihil kitab, takdirnya telah mendahului karena ditutup dengan keburukan. Dia beramal dengan amal yang jelek di akhir kehidupannya, sholat ditinggal nih dan poso mboten dilakoni, ngaji padahal dhisik sregep ngaji, saniki gak ngaji belas misalnya ngoten, pun mboten purun ibadah kali amal soleh sampai sedo. Fayadkhulun nar, akhirnya dia masuk neraka. Padahal jaraknya antara dia dengan surga tadi itu hampir-hampir diibaratkan satu napa niku wau? Satu jengkal ngoten niku. Nah, makanya kalau kita diberi kesempatan ngaji, sholat, bisa ibadah, puasa, sodako, senang dengan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal istiqomah. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah supaya saya bisa istiqomah. Istiqomah niku abot napa enteng ngeten-ngeten. Abot ngaji niki lek atine longgar gampang, nek atine sumpek cutel ngoten nggih, wis gak ngaji-ngajian sik budrek. Dadi nek ngaji niku nggih kalau diberi kelonggaran dan istiqomah ya akan menjadi ringan atau menjadi mudah ngoten. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian bagaimana akhir Hirokla ini? Jadi setelah Abu Sofyan ini disuruh keluar, Hirokla ini mengumpulkan perdana menterinya, anggota DPR MPR-nya dikumpulkan, pintu-pintu gerbang istana niku ditutup, dikunci semuanya. Kemudian Hirokla mengatakan begini, ya ma'syaror Rum, wahai sekalian orang-orang Romawi, halakum minal falahi, halakum fil falahi warusdi. Maukah kalian berada dalam kemenangan dan petunjuk ke dalam kejayaan? Kalian mau tidak terus mendapatkan kesuksesan dan kejayaan? Wa ayas buta mulkukum, kekuasaan kalian akan langgeng tetap. Loh, padahal sudah dijamin begitu loh kata sinten? Hirokla. Fatubayyi'u hadan nabi, maka kalian harus berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Muhammad. Masuklah ke dalam Islam. Jadi anggota DPR, anggota dewan diseru semuanya supaya masuk Islam. Fahasu haisota khumusil wahsi ilal al abwab. Mereka semula semburat, lari menuju pintu-pintu itu, tidak mau mengikuti seruan Raja Hirokla. Fawajaduha qad ghuliqat, tetapi mereka mendapati pintu-pintu istana itu sudah dikunci. Falamma ra'a Hiroklu nafrotahum. Jadi setelah Raja Hirokla tahu mereka semuanya tidak mau masuk Islam, padahal sudah diajak masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, Hirokla juga akan masuk Islam. Wa aisa minal iman, Hirokla ini berputus asa dari keimanan. Diajak masuk Islam ora gelem, ora enek rewange ya. Akhirnya yes,
ora usah mlebu Islam, ngoten. Akhirnya Hirokla mengatakan, sudah, rutuhum alayya. Sudah, ayo, sini kumpul. Ayo, kita ngomong-ngomong sing apik. Hirokla mengatakan, inni kultu makolati. Saya tadi mengatakan demikian, anifan. Itu akta biru biha siddatakum ala dinikum. Saya hanya menguji kalian. Sejauh mana kesungguhan kalian dalam memegang teguh agama kalian. Faqad ra'aitu. Nah, saya sekarang tahu kalian ternyata lebih memilih Kristen. Kalian ternyata lebih memilih Nasrani, ngoten niku. Ya sudah, abaikan ucapan saya, kata Hirokla demikian. Niki bahasa kula lho nggih, supaya mudah dipahami. Fasajadu lahu, mereka pun sujud tunduk kepada Hirokla. Waradu anhu, akhirnya mereka mau bergabung dengan Hirokla. Dan Hirokla sendiri, fakana dzalika akhiru sa'ni Hirokla, keadaannya ya seperti itu. Akhirnya tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena ingin mempertahankan jabatan, kekuasaan, harga diri dan gengsi. Akhirnya Islam ditolak. Walaupun sebenarnya Hirokla itu mengakui bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi itu benar. Sampai ditanyakan kepada Abu Sufyan, itu Nabi itu sunat apa tidak? Ditanya itu. Karena dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu ada keterangan sunat. Nanti di akhir zaman akan ada Nabi yang mensunahkan sunat. Sampai dipanggil orang Arab itu coba digeledah, sunat apa tidak? Jadi sampai ditinggali nih. Oh iya, ternyata sunat. Masya Allah. Tahu Raja Hirokla mengakui kebenaran Islam, tetapi tidak mau mengikuti Islam. Nah, ini menjadi kerugian, karena di akhir kehidupan seseorang kalau tidak membawa Islam, matinya dalam keadaan su'ul khotimah, dan itu alamat wajabat annar, wajib masuk neraka. Tidak ada syafaat bagi orang kafir. Karena tidak akan ada syafaat dan tidak akan bisa keluar dari surga. Maaf nih, tidak bisa keluar dari neraka atau menuju surga, tidak ada. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.